Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang grid computing. Sebelum itu kami beranggota 5 orang, yaitu Fayyaz Zafran, Ardi Ramadana, Muhammad Fardian, Muhammad Abdul Aziz, dan Khairul Akhyar. Jadi di sini kami ingin mempresentasikan tentang grid computing. Nah, apa itu grid computing? Jadi, grid computing itu adalah teknologi jaringan yang memungkinkan beberapa komputer untuk bekerja sama dan menyelesaikan tugas yang cukup besar. Komputer-komputer ini berkolaborasi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang membutuhkan banyak waktu dan sumber daya untuk menyelesaikannya. Ya, sejarah grid computing. Jadi, pada tahun 1990-an terinspirasi oleh ketersediaan Wide Area Network atau WAN berkecepatan tinggi dan ditantang oleh kebutuhan komputasi aplikasi baru, para peneliti mulai membayangkan infrastruktur komputasi yang akan menyediakan akses komputasi sesuai permintaan dan juga fleksibel, aman, serta pembagian sumber daya yang terkoordinasi antara koleksi individu dinamis, lembaga, dan sumber daya. Visi ini disebut sebagai grid dengan analogi jaringan listrik yang menyediakan akses tenaga sesuai permintaan, mencapai skala ekonomi dengan agregasi pasokan dan bergantung pada federasi skala besar dari banyak supplier dan konsumen untuk pengoperasiannya yang efektif. Analogi ini tidak sempurna, tetapi banyak orang menemukan inspirasi. Bapak cloud computing yaitu atau grid computing yaitu Joseph Carl Robner Lichtleder. Nah, ini merupakan contoh dari grid computing. Bisa kita lihat sama-sama gambar 1 dan gambar 2 itu merupakan contoh dari grid computing. Ya, sekarang kita masuk ke komponen grid computing. Yang pertama yaitu GRAM atau kepanjangannya Grid Resource Allocation dan Management. Apa itu GRAM? GRAM ini adalah komponen yang dibuat untuk mengatur seluruh sumber daya komputasi yang tersedia dalam sebuah sistem komputasi grid. Pengaturan ini termasuk eksekusi program pada seluruh komputer yang tergabung dalam sistem komputasi grid, mulai dari inisiasi, monitoring, sampai dengan penjadwalan dan koordinasi antara proses yang terjadi dalam sistem tersebut. Dan yang kedua yaitu RFT atau Grid FTP, Reliable File Transfer atau Grid File Transfer Protocol. Apa sih itu? Jadi RFT ini adalah komponen yang dibuat agar pengguna dapat mengakses data yang berukuran besar dari semua simpul komputasi yang tergabung dalam sebuah sistem komputasi secara efisien. Hal ini tentu saja berpengaruh karena kinerja komputasi tidak hanya bergantung pada kecepatan komputer yang tergabung dalam mengeksekusi program, tapi juga seberapa cepat data yang dibutuhkan dapat diakses. Itu adalah pengertian sekilas dari RFT. Yang ketiga yaitu MDS, Monitoring and Discovery Service. Apa sih itu MDS? MDS itu adalah komponen yang dibuat untuk memonitoring proses komputasi yang sedang dijalankan agar dapat mendeteksi masalah yang timbul dengan segera. Sedangkan fungsi discovery dibuat agar pengguna mampu mengetahui keberadaan sumber daya komputasi beserta karakteristiknya. Yang keempat yaitu GSI atau Grid Security Infrastructure. GSI ini adalah komponen yang dibuat untuk mengamankan sistem komputasi grid secara keseluruhan. Komponen ini membedakan teknologi GT4 dengan teknologi sebelumnya dengan menerapkan mekanisme keamanan yang tergabung dengan komponen-komponen komputasi grid lainnya. Sistem ini dapat diakses secara luas tanpa sedikit pun mengurangi tingkat keamanannya.
Sistem keamanan ini dibangun dengan segala komponen yang telah diuji, mencakup proteksi data, kontingensi, delegasi, dan otorisasi. Baik, kita akan lanjut lagi kepada cara kerja grid computing. Yang pertama yaitu virtualisasi. Virtualisasi itu adalah setiap sumber daya, semisal komputer, disk, komponen, aplikasi, dan sumber informasi dikumpulkan bersama-sama menurut jenisnya, lalu disediakan bagi konsumen, semisal orang atau program software. Virtualisasi ini berarti meniadakan koneksi secara fisik antara penyedia dan konsumen sumber daya, dan menyiapkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan tanpa konsumen mengetahui bagaimana permintaannya bisa terlayani. Yang kedua dari cara kerja grid computing adalah provisioning. Apa sih itu provisioning? Provisioning adalah ketika konsumen meminta sumber daya manusia layar virtualisasi. Sumber daya tertentu di belakang layar didefinisikan untuk memenuhi permintaan tersebut dan kemudian dialokasikan ke konsumen. Provisioning ini sebagai bagian dari grid computing berarti bahwa sistem menentukan bagaimana cara memenuhi kebutuhan konsumen seiring dengan mengoptimasi jalannya sistem secara keseluruhan. Nah, itu adalah dua cara kerja dari grid computing. Kita lanjut ke jenis-jenis grid computing. Yang pertama, scientific simulation. Apa sih scientific simulation itu? Yaitu komputasi grid yang diimplementasikan di bidang fisika, kimia, dan biologi, serta melakukan simulasi terhadap proses yang kompleks. Yang kedua adalah medical image. Medical image ini adalah penggunaan data grid dan komputasi grid untuk menyimpan medical image. Contohnya adalah Diamond Project dan lain-lain. Yang ketiga adalah CADD atau Computer Aided Drug Discovery, yaitu komputasi grid digunakan untuk membantu penemuan obat. Salah satu contohnya adalah Molecular Modeling Laboratory (MML) di University di North Carolina. Yang keempat ada Big Science, yaitu data grid, komputasi grid yang digunakan untuk membantu proyek laboratorium dan disponsori oleh pemerintah. Contohnya terdapat di DESA. Yang kelima yaitu early learning. Ini adalah komputasi grid untuk membantu membangun infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan dalam pertukaran informasi di bidang pendidikan. Contohnya adalah Access Grid. Yang keenam itu visualization, yaitu komputasi grid yang digunakan untuk membantu proses visualisasi perhitungan yang rumit. Yang ketujuh adalah microprocessor design, yaitu komputasi grid ini membantu untuk mengurangi microprocessor design cycle dan memudahkan design center untuk membagikan resource lebih efisien. Contohnya ada microprocessor design group at IBM Austin. Kita lanjut lagi. Ternyata grid ini mempunyai kelebihan, yaitu perkalian dari sumber daya. Contohnya resource pool dari CPU dan storage tersedia ketika idle. Yang kedua, lebih cepat dan lebih besar. Komputasi simulasi ini menyelesaikan masalah dapat berjalan lebih cepat dan mencakup domain yang lebih luas. Yang ketiga yaitu software dan aplikasi. Pool dari aplikasi dan pustaka standar, akses terhadap model perangkat yang berbeda, metodologi penelitian yang lebih baik. Yang keempat yaitu data. Akses terhadap sumber data global dan hasil penelitian yang lebih baik. Yang kelima yaitu ukuran dari kompleksitas dari masalah mengharuskan orang-orang dalam beberapa organisasi berkolaborasi dan berbagi sumber daya komputasi, data dan instrumen sehingga terwujud organisasi baru yaitu virtual organization. Oke, kita lanjut lagi. Dan yang
Dan ternyata grid computing ini ada kekurangannya juga, yaitu yang pertama, manajemen institusi yang terlalu birokratis menyebabkan mereka enggan untuk merelakan fasilitas yang dimiliki untuk digunakan secara bersama agar mendapatkan manfaat yang lebih besar dari masyarakat yang luas. Yang kedua yaitu masih sedikitnya sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola grid computing ini. Yang ketiga yaitu kurangnya pengetahuan yang mencukupi bagi teknisi IT maupun user non-teknisi mengenai manfaat dari grid computing itu sendiri. Jadi hanya ini yang dapat kami presentasikan. Di bidang kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.